نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين اللهم صل على محمد يا رب صل عليه اللهم صل على محمد يا رب صل عليه اللهم صل على محمد يا رب صل عليه صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد ورسول ربي زدني علما وارزقني لرضا الله تعالى لهداية الله تعالى لرحمة الله تعالى وبركاته مؤلف هذا الكتاب الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين. Hadis ke? Al-hadisus sabi'u. Ayo Mas. Indi. Mas Indi. An Abi Ruqayyah Tamim ibn Ausin Dar Nabi diceritake saking bapake Ruqayyah yaitu Tamim bin Awas Ad-Dariri radhiyallahu anhu setuhune Kanjeng Nabi qala iku dawuh Kanjeng Nabi dawuh sapa Kanjeng Nabi iku dawuh sapa Kanjeng Nabi ad-dinun nasihah utawi utawi pokoke agama iku agawe becik kulna padha matur kita kabeh liman dumateng sementen Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi lillahi wa li kitabihi marang Allah lan marang kitab Allah wa li rasulihi lan marang utusane Allah wa li ummatil muslimin lan marang pira-pira imame wong Islam wa ammatihim rawahu Muslim lan umume wong Islam di wong Muslim wis nyeritake ing iku hadis sapa Imam Muslim. Al-hadisus sabi. Hadis yang ke-7. An Abi Ruqayyah Tamim ibni Ausin Ad-Dari. Jadi diriwayatkan oleh Abi Ruqayyah karena anaknya namanya Ruqayyah, jadi dia dijuluki Abi Ruqayyah. Jadi sampean misalkan punya anak Siti, besok dijuluki Pak Siti. Nama aslinya Tamim ibnu Ausin Ad-Dari.
radhiyallahu anhu. Annan Nabi sallallahu alaihi wasallam qol ad-dinun nasihah. Agama itu nasihat. Nasihat itu mengantarkan kita untuk berbuat kebaikan, becik ya. Jadi pokoknya nasihat itu saran untuk berbuat baik. Kulna, dan dahulu para sahabat tadi, liman, untuk siapa? Nasihat itu untuk siapa? Berbuat baik itu untuk siapa? Qala, dawuh Kanjeng Nabi, lillahi, untuk Allah. Jadi berbuat baik itu kepada Allah. Nomor 2, wali kitabihi, kepada kitabnya Allah, wali rasulihi, kepada utusan Allah, wali a'immatil muslimin, kepada pemimpin orang Islam, wa ammatihim, kepada sesama orang awam, sesama muslim awam. Kalau kita mempelajari betul-betul itu agama, diantaranya di dalamnya agama itu adalah tentang keimanan. Kalau kita iman sudah mentok, yakin kepada Allah sudah bagus, maka pasti kita akan berbuat baik. Dimanapun kita berada, dimanapun kita bertempat tinggal, kalau kita iman sudah bagus, yakin udah bagus kepada Allah, pasti kita akan berbuat baik. Apa sih iman itu? Iman apa iman? Iman wa tasdiqu bi qalbi, terus wa taqriru bil lisan, terus wal amalu bil arkan, dan mengamalkan secara perbuatan. Jadi yang dikatakan yakin atau iman itu diyakini, dibenarkan di dalam hati, diucapkan, diikrarkan melalui lisan, dan diamalkan melalui perbuatan. Kalau itu yang dilakukan, pasti orang berbuat baik. Jadi bukan di dalam hati toh, yakin, aku yakin, aku cinta di dalam hati toh, harus diucapkan, harus disampaikan. Terus wa amali bil arkan, dan diamalkan sesuai perbuatan. Ada action dalam perbuatan. Apa sih buktimu kalau kamu itu iman? Apa sih buktimu kalau kamu betul-betul sayang kepada Allah? Kalau kita yakin kepada Allah, kalau kita yakin kepada Allah, pasti kita akan melaksanakan apa yang diperintahkannya dan menjauhi larangannya. Terus yang kedua, wali kitabi, harus berbuat baik kepada kitabnya. Meyakini bahwa kitab-kitab terdahulu sampai Al-Quran betul-betul itu adalah kitabnya Allah yang diturunkan kepada Rasulnya. Jadi yakin atau berbuat baik kepada kitabnya Allah bukan
dengan cara meletakkan kitabnya Allah yang berupa Al-Quran ini di tempat yang tinggi, di atas lemari, memuliakan. Bukan, tapi mentadaburi. Jadi salah satu hal yang bisa melembutkan hati adalah qiraatil Quran. Qiraatil Quran bit tadabbur. Jadi membaca Quran dan memahaminya isi Al-Quran itu apa. Bukan cuma dibaca tapi juga dipahami. Bukan cuma dipahami tapi juga dipraktekkan, dilaksanakan, diamalkan setiap hari. Yang ketiga, harus berbuat baik kepada siapa? Rasulihi, kepada Rasulullah. Dengan cara apa? Ati'ullah wa ati'ur Rasul. Kalau taat kepada Allah, juga taat kepada Rasul. Kemarin ayatnya gimana? Kemarin kalau kamu cinta kepada Allah, ikutilah aku. Gimana? Wah, nggak tahu. Lupa lagi. Kalau kita mengharap cinta Allah, betul-betul cinta Allah, kita harus mengikuti kanjeng Nabi. Gimana ayatnya? Lupa. Yang keempat, wali a'immatil muslimin. Yang keempat, harus berbuat baik kepada pemimpin. Ati'ullaha wa ati'ur rasul wa uli amri minkum wa ulil amri minkum. Jadi kita taat kepada Allah, taat kepada Rasul, juga taat kepada pemimpin kita. Dalam masa pandemi corona, kita suruh pakai masker, pakai masker. Nggak usah karena didenda 500.000. Karena itu untuk kebaikan kita semua, bukan untuk ini, bukan untuk mencari keuntungan biar maskernya laku, bukan, tapi untuk safety diri kita sendiri. Kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyati. Setiap diri adalah seorang pemimpin, dan setiap pemimpin pasti dimintai pertanggungjawabannya atas yang dipimpinnya. Jadi sampean tuh, diri sampean sendiri itu adalah seorang pemimpin, akan dimintai pertanggungjawabannya. Misalkan hal kesehatan, kalau sampean lalai, tidak mengidahkan, tidak cuci tangan setiap datang dari bepergian jauh, tidak langsung mandi, itu berarti sampean cerminan bukan seorang pemimpin yang baik bagi dirinya, apalagi bagi orang lain. Terus wa ammatihim, dan bagi orang awam, bagi sesama orang muslim, apa hak dan kewajibannya sampean terhadap sesama? Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Harus menasihati satu tentang hal kebenaran dan hal kesabaran. Jadi sampean misalkan
punya teman sejati, punya teman karib. Misalkan di sini, misalkan, tahu bahwa tatkala ada kerja bakti, misalkan ngumpul-ngumpul, terus temannya sampean nggak sempat mandi, masih ada KTN, masih ada kotoran di matanya. Sampean sebagai teman karibnya harus mengingatkannya. Aduh, aku mengingatkan nanti tersinggung. Ada keteknya masih di matanya, ada kotorannya masih di matanya. Oh, biarin aja wis. Gak usah dikasih tahu wis. Akhirnya tatkala dia ngumpul-ngumpul sama warga, ditertawain. Akhirnya marah dia sama sampean. Kamu kok bisa sih? Katanya teman sejatiku. Tapi aku ada kotoran di mataku, kamu diam saja. Jadi yang dikatakan teman yang sejati itu gimana? Yang dikatakan teman sejati itu, jadi teman sejati itu adalah man sodakuka wala man sodakuka. Jadi teman sejati itu adalah teman yang menyampaikan kebenaran pada diri Anda, bukan membenarkan apa yang Anda lakukan. Itu makna dari teman sejati. Jadi sampean punya ide apa? Gimana kalau kita besok gini? Terus, oh ya bagus, itu bagus. Padahal tidak bagus. Pokoknya aku harus berbuat seperti ini. Terus aja. Padahal tidak baik. Jadi nggak selamanya kita berteman tuh tidak selamanya berakhir dengan kebaikan, enggak. Kadang niatnya kita baik, toh kenyataannya jelek. Apalagi jelek tambah buruk. Jadi ini ya, satu sama lain harus mengingatkan dalam hal kebaikan. Jadi yang dikatakan teman sejati itu tadi, selalu menyampaikan kebenaran dan tidak selalu membenarkan apa yang dikarepi teman sampean itu. Jadi jangan sampai sungkan-sungkan, aku sungkan mau narik sumbangan beli gas karena cuma 2.000 misalnya. Tapi grundel sampean di dalam hatinya. 2.000 grundel. Terus sama yang ngasih 2.000, aku nggak pernah make kok, ditarik. Aku kan nggak pernah make. Yang make terus kan Arul. Biar Arul aja yang beli gasnya. Terus air juga. Sumbangan nggak ada yang sumbang. Kalau ditarik sumbangan kayak nggak denger. Kayak nggak tahu. Terus galonnya udah kosong semua, pura-pura nggak melihat, pura-pura nggak tahu gitu. Padahal udah kosong semua itu galonnya itu, nggak ada yang mau berangkat. Itu harus mengingatkan. Akhirnya aja. Sudah dia yang beli, dia yang berangkat, diminumnya sama-sama. Harus sadar ya, harus sadar diri bahwa kita hidup nantinya akan bersosial dengan masyarakat. Mulai dari sini kita diajari. Jadi diulang lagi bahwa ad-dinun nasiha
agama itu adalah nasihat. Nasihat untuk apa? Untuk selalu berbuat kebaikan. Berbuat baik untuk siapa? Lillah, kepada Allah, dengan cara mengerjakan apa yang diperintahkannya dan menjauhi apa yang dilarangnya. Wali kitabihi, dan juga mentadabburi kitab-kitabnya dan memahami dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Wali rasulihi, dan kita juga berbuat baik kepada Rasul dengan cara apa yang jadi uswah, apa yang jadi contoh kita kerjakan, sunnah-sunnahnya kita kerjakan. Terus minimal kita harus mencintainya dengan cara bersolawat kepadanya, bukan cuma melaksanakan sunnah-sunnahnya, tapi juga kita bersolawat juga terhadap pemimpin kita, wali a'immatil muslimin. Kita juga harus taat, karena setiap pemimpin pasti dimintai pertanggungjawabannya, termasuk kita terhadap diri kita sendiri. Wa ammatihim, dan kepada sesama orang awam, sesama orang muslim harus kita berbuat baik dengan cara apa? Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Ruwahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam radhiyallahu anhu. Semoga bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.